Karena suaminya berselingkuh, Maisel akhirnya harus bercerai. Selama bertahun-tahun ia hanya menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak pernah memiliki pekerjaan tetap. Setelah pernikahannya berakhir, ia tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia kemudian mencoba melamar pekerjaan sebagai operator lift. Sayangnya, manajer segera mengetahui bahwa ia belum memiliki pengalaman kerja. Ia pun menolak lamarannya dengan alasan bahwa posisi tersebut hanya diperuntukkan bagi pria. Namun kegagalan itu justru membawanya menemukan kemampuan yang selama ini tidak ia sadari. Berkat pengalamannya menggunakan berbagai produk kecantikan, hanya dengan melihat warna kulit dan penampilan seseorang, ia bisa langsung menyarankan produk yang paling sesuai. Permisi, menurut saya warna lipstik ini akan sangat cocok untuk Anda. Warna pipi Anda sudah bagus, jadi sebaiknya jangan memakai warna yang terlalu mencolok. Saat itulah Maisel sadar bahwa pengetahuannya tentang dunia kecantikan bisa menjadi pekerjaan. Tanpa berpikir lama, ia pun melamar sebagai konsultan kecantikan dan langsung diterima bekerja. Dengan penuh semangat, ia menyampaikan kabar itu kepada kedua orang tuanya. Namun ibunya yang beranggapan perempuan seharusnya tetap di rumah justru marah, sementara ayahnya hanya terdiam. Meski mendapat reaksi seperti itu, semangat Maisel tidak pernah surut. Pada siang hari ia bekerja sebagai konsultan kecantikan, sedangkan malam harinya ia mendatangi bar demi mengejar cita-citanya tampil sebagai komedian. Karena dua penampilan awalnya berjalan cukup baik, Maisel mulai merasa terlalu percaya diri. Namun kenyataannya, lelucon yang menurutnya lucu justru tidak berhasil menghibur penonton. Pada akhirnya, Maisel menutup penampilannya lebih cepat. Meski kecewa, ia tidak menyerah. Maisel menyadari bahwa selama ini ia hanya bisa tampil lepas ketika sedang mabuk, dan cara itu tidak mungkin dipertahankan. Beruntung, rekan kerjanya Mary mengajaknya menghadiri sebuah pesta. Di sana obrolan mulai membahas kehidupan rumah tangga dan berbagai pengalaman sehari-hari. Tanpa sadar, Maisel ikut berbagi cerita. Dengan gaya bercerita yang alami, ia menghidupkan kembali berbagai pengalaman lucu dalam pernikahan. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa rasa gugup. Melihat semua orang menikmati ceritanya, Maisel akhirnya menyadari letak kekuatannya. Bukan meniru gaya komedian lain, melainkan mengangkat pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan banyak perempuan. Ia mengolah perjalanan cintanya, pernikahannya, hingga pengalaman bersama mantan suaminya menjadi materi komedi. Kali ini penampilannya benar-benar memikat penonton. Ia membahas kecemasan perempuan terhadap bentuk tubuh, lalu menyinggung kehidupan pernikahan, suami yang menghindari tanggung jawab, dan para istri yang terus berkorban tetapi jarang dihargai. Di balik setiap candaan terselip sindiran terhadap dirinya sendiri sekaligus kritik terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan. Hal-hal yang selama ini dipendam kini ia sampaikan lewat humor. Penampilannya pun berakhir dengan sukses besar. Seluruh penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Maisel tidak mampu menahan air matanya. Akhirnya ia berhasil menemukan gaya yang benar-benar menjadi miliknya. Nama saya Mrs. Maisel. Terima kasih dan selamat malam.